Selamat pagi Romo dan juga teman-teman. Saya Gabriel Bagus Dwi Kurniawan dengan NRP 13330220006 hendak membahas tentang saintisme dan anti-saintisme. Nah, pertama-tama saintisme sendiri diawali oleh kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan itu sendiri pada abad 19. Pengertian saintisme pertama-tama bahwa adanya pandangan yang mempercayai bahwa sains merupakan satu-satunya jalan yang mampu mengarahkan pada kebenaran yang paling absolut. Tentu saja, paham anti-saintisme adalah paham yang tidak mempercayai bahwa sains merupakan satu-satunya jalan yang mampu mengarahkan pada kebenaran yang paling absolut itu sendiri. Saintisme sendiri memiliki bentuk yang khas, yaitu positivisme dan sosialisme ilmiah yang diciptakan oleh Marx sendiri. Saintisme sendiri dikritik oleh beberapa gerakan seperti romantisisme dan juga idealisme. Contohnya kalau idealisme ya seperti Soren Kierkegaard dan Nietzsche gitu. Lalu juga pada abad 20, saintisme ini seringkali dikritik juga oleh kaum eksistensialisme dan juga fenomenologi. Yang pertama adalah seorang filsuf Kurt Buchner. Kritiknya berangkat dari mengapa sains diunggulkan itu sendiri. Ada 3 alasan mengapa sains diunggulkan. Yang pertama adalah sains sendiri unggul secara historis karena didasarkan pada pengalaman yang terbukti secara umum. Yang kedua, ilmu pengetahuan telah berjaya karena didukung oleh prinsip akal yang diterima secara umum. Yang ketiga, dominasi ilmu pengetahuan yang disebabkan oleh keberhasilan jika dibandingkan dengan agama atau mitos itu sendiri. Lalu sanggahan Buchner terhadap alasan-alasan tadi bahwa yang pertama, sains sebenarnya tidak didasarkan akan pengalaman secara langsung, melainkan dengan adanya eksperimen-eksperimen untuk melakukan penyelidikan ilmiah itu sendiri. Yang kedua, bahwa seringkali sains sendiri menggunakan formulasi sebelumnya untuk melakukan penyelidikan ilmiahnya. Selain itu, bahwa sains menerima kriteria kebenaran yang dikondisikan oleh asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, kedua jenis penafsiran tersebut, entah sains atau mitos, memiliki a priori yang tidak dapat dibenarkan oleh pengalaman itu sendiri. Filsuf selanjutnya adalah Edmund Husserl. Dia berpandangan pertama-tama bahwa hubungan awal manusia dengan dunia adalah memiliki sebuah makna, yaitu ketika Allah memberikan kebaikan untuk manusia dan manusia sendiri mampu menjaga alam itu. Nah, dengan adanya sains ini, makna ini menjadi rusak dan hilang. Karena kerap kali sains menghancurkan dunia yang berguna bagi manusia. Contohnya adalah kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada pada zaman ini gitu. Lalu filsuf selanjutnya adalah Theodor W. Adorno. Kritiknya berangkat dari bahwa ia membedakan ilmuwan dan seniman, bahwa ilmuwan itu memiliki batas-batas tertentu, yaitu dengan sains sendiri. Sedangkan seniman itu lebih bebas, bahwa dengan kebebasan itu ia dapat menemukan berbagai hal yang ada gitu. Bahwa pengetahuan ilmiah yang dianggap objektif membuat manusia itu terasing dan tidak berdaya di hadapan kapitalisme. Sebab kapitalisme mereduksi segalanya menjadi efisiensi teknis. Nah, ia juga mengkritik pandangan saintisme yang berhadapan langsung dengan kapitalis. Lalu filsuf selanjutnya adalah Herbert Marcuse. Dia mengkritik rasional ilmiah sebagai satu dimensi. Hal ini mengakibatkan adanya reduksi masalah-masalah manusia menjadi apa yang dapat ditangani dengan mentalitas analitis, tanpa pertimbangan masalah-masalah nyata yang mengkondisikan eksistensi manusia itu sendiri. Rasionalitas ilmiah cenderung instrumentalis, mencoba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor yang lain. Akhirnya ketika
mentalitas instrumentalis diproyeksikan pada realitas sosial, maka konsekuensinya adalah kurangnya kebebasan. Bahwa hal ini seperti direduksi begitu. Lalu lanjut ke ekologi itu sendiri. Pengantarnya bahwa hal ini berangkat dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menggunakan bom atom. Bahwa dengan itu akhirnya muncul suatu pemikiran bahwa sains itu bersifat netral dan juga eksperimental. Sains kehilangan maknanya. Sains hanya mencatat fakta objektif dan hukum ilmiah. Dan juga adanya pembedaan sains dan ilmu terapan pada hal etika itu sendiri. Ini. Namun sekarang terlihat bahwa ada sisi etis dalam sains itu sendiri. Adanya perbedaan antara sains murni dan sains terapan dalam hal etika. Hal ini mengakibatkan bahwa sains murni akhirnya hanyalah pernyataan fakta dan etis secara netral. Begitu juga terapan memiliki dampak etis dalam penerapannya. Namun hal ini adalah sebuah artifisial atau buatan semata. Sains murni sendiri membutuhkan kemajuan teknologi untuk menemukan lebih banyak hal. Dan juga sains terapan sendiri seringkali hanyalah penggunaan pengetahuan yang diperoleh dari sains murni itu sendiri. Gitu. Nah ini, adanya pertimbangan etis dalam penelitian murni dan terapan. Pertama-tama bahwa eksperimental ini tidak memberikan kriteria etika dia sendiri. Dengan demikian adanya batasan etis untuk kegiatan ilmiah itu adalah hal-hal yang bersifat ekologis dan humanis. Hal-hal yang berkaitan dengan alam ataupun juga manusia itu sendiri. Nah, ekologi. Kata ekologi sendiri itu diciptakan oleh, atau pengertian ekologi itu diciptakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Cabang ilmu yang dikembangkan pada abad ke-20. Lalu menyajikan pertimbangan tentang efek sains terhadap kehidupan planet kita. Ekologi sendiri menyediakan program dan aksi politik untuk menyelesaikan masalah ekologis yang seringkali disebabkan oleh penggunaan sains yang cenderung mengarah pada tindakan yang eksploitatif terhadap alam itu sendiri. Dan juga merupakan suatu jawaban atas berbagai permasalahan ekologis yang muncul karena penggunaan sains yang keliru. Gitu. Ya, sumber yang saya gunakan adalah Artigas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.